Halo everyone, welcome back again to my YouTube channel. Gue Bian Daus dan masih di segmen agenda setting. Oke, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang Apple dan privilege yang dimiliki oleh Apple. Sebenarnya video ini bersifat rekomendasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin belum pernah mencoba bagaimana masuk ke ekosistemnya Apple. Dan disclaimer di sini adalah gue ngebahas dari sudut pandang kreator. Dan mungkin buat teman-teman juga yang bukan kreator, kalian juga bisa nonton video ini. Mungkin video ini bermanfaat dan sedikit memberikan kejernihan pikiran kepada kalian yang bukan pengguna Apple untuk masuk ke ekosistem Apple. Kenapa begitu? Karena ya sekarang ini udah tahun berapa bro? 2022 gitu. Secara kreator pun juga selalu berkembang dan masih ada gitu menurut aku kreator-kreator yang masih rasis dan membedakan antara user Android dan juga user Apple. Dan menurut aku ini nggak penting banget sebenarnya. Ini video sebenarnya nggak penting, asli nggak penting. Tapi perlu aku bikin konten karena menurut aku ini fun fact sih. Di lapangan masih ada yang ngejudge satu sama lain gitu loh. Dan yang paling ironi adalah mereka yang pengguna Android itu dengan gimana ya, dengan PD-nya, dengan lantainya mereka mencemooh pengguna Apple. Ya nggak salah juga sih, nggak salah juga. Cuman maksudku ini lucu aja. Ngapain sih pakai Apple? Apple ini HP goblok. Gak iso connect nang dindi. Aplikasi ini bayar, sembarang barang larang. Ngini ngunu gak iso. Oke, itu gue terima. Menurut aku itu bakalan creepy banget anjir. Maksudku lucu gitu loh untuk didengarkan oleh orang-orang yang emang dari dulunya itu suka ekosistem Apple, yang HP-nya iPhone dan segala macamnya. Dan akhirnya video ini mungkin tercipta begitulah. Jadi dari sini gue bakalan ngejelasin hal-hal yang sederhana banget yang ada di Apple kepada kalian. Mungkin dengan kalian nonton video ini semoga kalian sedikit mendapatkan hidayah dan kalian setidaknya tidak mencemooh teman kalian yang menggunakan Apple. Apa sih salahnya Apple aja? Aduh. Oke, jadi kita bakalan ngebahas tentang sisi premiumnya Apple, terus ekosistemnya Apple bagaimana sebuah image dan kamera kualitinya Apple itu bekerja, terus security-nya, terus bagaimana selling point atau maksud gue harga jual dari Apple itu bisa dibilang harga investasi. Kita bakal bahas satu persatu. Kita mulai dari sisi premiumnya dulu. Kalau kita ngebahas tentang sisi premium sebenarnya kita nggak usah ngebaca terlalu banyak ya, karena kita semua tahu bahwa Apple selalu mengeluarkan desain flagship. Ini kalau ngebahas desainnya udah pasti flagship. Karena dipikirkan matang tuh oleh timnya, nggak sembarangan kan, makanya harganya juga fantastis. Hal yang paling bisa gue gambarkan ke kalian sisi premiumnya dari Apple adalah, sekali lagi ini konteksnya karena kita ngebahas dari sudut pandang kreator. Mungkin kalau kalian yang bukan kreator kalian paham, kalian juga boleh simak sih. Oh gini deh, kalian coba ambil HP kalian, yang satu Android, yang satu iOS atau produk dari Apple, iPhone. Terus kalian buka App Store, kalian buka aplikasi yang sama, dan di situ kalian bakal disuguhkan dengan desain visual demo. Dimana sebelum kalian memencet install ada gambar atau desain visual demo dari aplikasi tersebut. Coba kalian bandingkan siapa yang lebih premium dan siapa yang tampak terlihat biasa. Hal ini sepele. Karena gue pernah menjadi user Android dan itu juga cukup lama. Dan kalau misal aku mencari aplikasi yang hendak aku install, itu selalu kayak anjir ini kenapa beda dari iOS, kenapa tampilannya nggak sama, terus kayak pengemasan video atau gambarnya itu terlihat nggak sama. Padahal sebelumnya gue ngeliat ya fine-fine aja, baik-baik aja. Sama terlihat premium gitu. Cuman pas kita kan udah kena ekosistem dari Apple itu seperti gimana ya? Udah tertabrak habis gitu loh maksud aku. Jadi coba kalian bandingkan antara Apple dan Android sebelum kalian menginstal sebuah aplikasi. Di situ ada demo sebuah visual.
entah itu foto atau video, kalian bisa lihat di situ. Dan kalau emang kalian adalah seorang kreator, kalian pasti bisa membedakan mana sisi yang premium dan mana yang bukan. Gue yakin, gue pastikan pasti Apple better. Hal yang kedua adalah ekosistem. Nah, ini menarik. Ini yang paling menjadi misteri untuk orang-orang ya, horor gitu. Ngapain pakai Apple? Kita nggak bisa connect ke device kita nggak bisa install ini itu, kita nggak bisa bikin aplikasi ketiga dan segala macam. Karena pengalaman gue Android, gue pakai HP untuk admin ya, itu WA itu enak banget. Kalau misal pakai Android, kita bisa pakai clone bro. Kita tahan 2 kali, itu WA-nya bisa jadi 2, jadi cloning. Anjay, gue bilang ini keren sih. Yang mungkin yang kayak begitu-begitu yang nggak bisa ditemuin oleh Apple. Dan ekosistem Apple ini benar-benar ngejaga. Kalian nggak akan bisa ngebeli headphone sembarangan terus kalian pakai untuk iPhone kalian atau mungkin headset kalian gitu. Apalagi untuk generasi yang sekarang udah nggak dikasih colokan headphone, semua berbasis Bluetooth wireless dari iPhone itu sendiri. Seleksinya benar-benar ketat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena Apple emang sebegitu pedenya mengeluarkan produk-produknya, dan itu juga laku. Kalau misal kalian beli sebuah headset dari Android, let's say itu harganya 50.000, 100.000 kalian dapat, mungkin kalau di Android 3 kali lipat dari harga itu. Mungkin kalian harus merogoh kocek lebih dalam untuk dapat. Tapi ya laku-laku aja bro. Buktinya sampai sekarang pun itu juga menjadi tren. Misal kalau kita jogging, kita selalu pakai AirPod yang dari Apple, kita konekin, entah itu untuk sekedar kita gaya atau emang itu useful untuk kegiatan kita pada saat itu. Ya ekosistem Apple emang bekerja pada tempatnya menurut aku. Dan begitu juga Apple Watch. Kalau misal kita mempunyai smartwatch, maksud aku itu nggak semerta-merta kita langsung connect ke iPhone terus kita bisa monitoring dari jam tangan kita, nggak seperti itu. Ada yang namanya Apple Watch, itu jam tangan untuk user iPhone. Jadi fungsinya notification dan segala macam. Aduh, gimana ya gue ngejelasinnya ya? Bener-bener ribet anjir, udah kayak akun review David Gadgetin, tau gak sih? Jadi kalian mungkin bakalan bisa deh cari tahu. Yang penting gambaran jelasnya dari ekosistem Apple itu seperti itu. Kalau kalian punya laptop pun untuk connect dan masukkan iPhone kalian ke MacBook tersebut ya harus sama Apple-nya. Nggak bisa kalau Android terus di-connectin dengan laptop kalian, itu anjay, nggak bisa. Dan gue kasih satu gambaran yang paling penting lagi dari ekosistem Apple. Fitur yang dimilikinya adalah AirDrop. AirDrop ini sederhana tapi vital banget. Untuk kalian yang kreator, kalian pasti bakalan terbantu banget dengan yang namanya fitur AirDrop, dimana kalian bakalan bisa bertukar foto, video tanpa merusak resolusi yang diciptakan, tanpa merusak size video dan foto ukuran aslinya kepada penerima. Dan itu yang nggak dimiliki oleh Android merek manapun bro. Serius, ini benar-benar ngebantu teman-teman kreator sih menurut aku. Bayangin aja kalau kita misal kopdar ketemuan gitu ya, terus ya foto, itu bagus bro, boleh nggak minta foto? Oke, gue kirim. AirDrop ya nyalain, hasil foto dan video itu jernih bro. Kalau kita mau edit lagi ataupun kita mau post Instastory dan segala macam, itu bakalan fine aja, nggak ada masalah. Kalau Android apa? Mau pakai Bluetooth lama banget, harus ya gimana ya, harus satu persatu segala macam. Kalau AirDrop nggak bisa massal, langsung kirim 3-5 account sekaligus bakalan langsung dikirim, dan itu cepet banget. Dan itulah yang menjadikan Apple itu benar-benar wolves di mata content creator. Oke, untuk contoh-contoh lain ekosistemnya kalian bisa cari sendiri deh, dan masih banyak kok YouTuber di luar sana yang ngebahas tentang itu. Dan selanjutnya adalah bagaimana image quality dan kamera quality yang dimiliki oleh Apple. Nah, ini penting. Saya tak mau bisa.
Buat kalian yang benar-benar memperhatikan sisi estetik, bagaimana cara gambar itu bekerja dengan baik, video itu berjalan dengan sebagus mungkin, kamera dan hasil hasil gambar dari Apple itu benar-benar nggak ada tandingannya bro menurut aku. Seolah-olah video yang ada di Apple itu udah ada IBIS-nya. Kalau di kamera namanya IBIS ya. Kalau di iPhone entah apa yang menjadi bahasannya. Pokoknya ada stabilizernya. Kalau kita pakai video itu nggak shaking yang aneh banget gitu loh. Entah itu foto ataupun video. Jadi dia bakalan tetap smooth, bakalan tetap kelihatan cakep, cantik. Kalau nggak percaya kalian coba bedakan. Meskipun kalian pakai Android sefleksib apapun itu, kalian coba bandingkan dengan iPhone. Cakep mana? Mungkin kalau foto masih bisa dimanipulasi karena Android yang sekarang ekstrim banget ya, ngeluarin megapiksel yang dimilikinya ada yang 64, ada yang berapa, udah ngalah-ngalahin kamera profesional anjir. Sedangkan iPhone itu cuman standar bro, nggak yang terlalu mencolok banget, tapi hasilnya itu cakep. Entah karena gue bukan orang teknisi dan di sini juga gue nggak ngebahas banget karena gue nggak ngerti juga komponen dan elemennya apa. Yang penting kamera dan videonya itu better banget. Kalian pernah lihat nggak sih orang yang pakai stabilizer yang untuk HP Android ala-ala gimbal gitu? Gue yakin itu pun nggak akan works apabila dibandingkan dengan Apple. Meskipun kalian handheld dengan tangan kalian seperti ini, dibandingkan dengan mereka yang pakai gimbal stabilizer untuk HP, itu bakalan masih tetap cakep pakai iPhone, standar iPhone dengan tangan. Kalau nggak percaya kalian bisa bandingkan. Oh ya, hampir lupa. Ini nih yang paling menjadi pembeda dari iPhone dan juga HP-HP lainnya. Pernah nggak sih kalian ngelihat Instastories temen kalian itu berbeda? Kalau misal dia nge-repost di ujung-ujungnya itu ada curving gitu, nggak yang kotak nge-flat banget gitu. Terus juga ada permainan gambar di belakangnya. Terus kalian juga bisa ngasih teks mungkin dan ikonik. Itu emang bisa dilakukan kalau di Apple. Jadi Apple itu mengunci spesifikasi bro. Jadi itulah sisi premium dari Apple, salah satunya itu yaitu. Jadi kalian nggak akan bisa memasukkan gambar menjadikannya background kalau kalian nggak menggunakan Apple. Karena gue juga orang yang suka bermain Insta Stories di Instagram dengan banyak karakter, banyak gaya. Jadinya gue bener-bener paham. Pakai Android pun kita nggak akan nemu hasil yang terbaik. Pernah sih ada Android yang kalau ngupload video itu nggak pecah, gambar nggak pecah. Kalau nggak salah itu Google Pixel karena HP itu emang punyanya Google dan katanya servernya itu sendiri beda dari Android. Nah kalau Apple kan dia punya ekosistem sendiri yaitu iOS. Jadi udah jelas dia ngelok servernya itu sendiri dan nggak bakal pecah. Mungkin kalau Android kan ada Samsung, ada Vivi, ada Fufu, ada Oppo, IP. Ya, jadinya ya mungkin bercampur sebegitu banyaknya server, jadinya servernya nggak menampung lah. Ini informasi yang aku dapat ya, entahlah valid atau tidak. Tapi yang jelas kalian mau upload foto, video, kalau dari Apple itu nggak pecah. Percaya sama gue. Itu juga menambah selling point dari kekreatoran kalian. Gue bahasa gue kekreatoran aja. Dan yang selanjutnya nomor 4 adalah gengsi atau value yang dimiliki oleh Apple. Kenapa demikian? Nggak munafik bro. Kita megang iPhone terbaru 12, iPhone 13 Pro gitu. Kameranya 3, fleksib banget. Ada rasa kebanggaan tersendiri di situ. Meskipun katakanlah kita nggak bisa useful banget ngelakuin fitur-fitur yang ada di dalam, tapi seenggaknya kita bangga. Ada proud di sana. Ada kebanggaan yang kita beli dari iPhone ini. Dan di sini yang ingin aku sampaikan ke kalian bagaimana gengsi itu bisa tersampaikan, value itu bisa tersampaikan jika kita menggunakan produk dari Apple. Contohnya gini deh, pengalaman gue aja. Gue selalu berinteraksi dan bergesekan dengan klien. Dan kita nggak pernah tahu siapa klien kita. Dan pada saat kita presentasi, apapun itu bentuknya, gue selalu nyempetin untuk prepare dari MacBook gue. Terus akhirnya kita prepare nih, prepare.
dari iPhone juga kita prepare. Terus begitu kita ketemu, set, kita udah cakep, kita udah wangi, kita salaman, kita bahas, diskusi, terus device kita Apple. Secara nggak langsung marketing itu juga melihat bagaimana kesiapan dari content creator itu untuk menghandle kliennya. Benar, meskipun semua itu dilihat dari hasil akhirnya, tapi yang namanya first impression itu nggak bisa dibohongi, bro. Dimana-mana first impression itu memberikan nilai jual terlebih dahulu sebelum kita memberikan hasil. Kalau kita pakai MacBook, kalau kita pakai iPhone, secara nggak langsung kita ngebahas tentang desain nih, misalnya desain, nggak usah foto deh, desain ini bu begini bla 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 bla, begini pak, gini 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 gini, bisa kita kirim contohnya gitu. Jadi kita bisa kirim via AirDrop. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi mereka bisa melihat hasil foto itu di HP mereka. Dan salah satu alasan kenapa gue pindah ke ekosistem Apple itu karena kenapa mesti banyak klien gue yang pakai Apple dan kenapa sedikit yang pakai Android, sehingga bukan rasa insecure yang keluar, jadi tuntutan karena lebih gimana ya, memunculkan rasa profesionalitas mungkin di hadapan klien, sehingga value itu muncul. Oh, nih anak benar-benar niat nih. Oh, nih anak keren juga nih cara presentasinya. Mungkin kita juga pakai iPad gitu mungkin, dan itu juga sangat works buat teman-teman yang suka desain dan segala macam. BTW ngomongin soal desain juga, banyak aplikasi desain yang nggak bisa diunduh di Play Store dan bisanya itu cuma ada di App Store. Salah satunya adalah Procreate. Itu adalah entah ya, itu aplikasi itu emang gokil sih menurut aku. Banyak juga teman-teman kreator yang menggunakan Procreate tuh. Jadi sekali lagi gue cuma ngasih gambaran aja ke kalian. Selanjutnya kalian silahkan berpikir sendiri dan jangan terlalu berpikir bro, ntar kalian gimana ya, gue gendeng. Coba kalian pinjem HP teman kalian atau HP pacar kalian, HP siapa kek, kalian rasain, dan semua yang aku omongin coba kalian buktikan sendiri. Dan misal itu benar, ada baiknya kalian beli. Jangan kalian mengolok-olok teman kalian yang pakai iPhone. Ngapain? Gitu loh. Karena kebutuhan orang itu berbeda-beda bro. Kita nggak akan pernah tahu. Mungkin ya kebutuhan kamu saat ini emang adanya di Android. Jadinya kamu works banget menggunakan Android. Dan mungkin besok-besok kalian sudah mulai sadar dan menikmati betapa enjoynya menggunakan Apple. Dan semoga aja kalian yang nonton video ini dan kalian yang melakukan hal tersebut, kalian tidak menjilat ludah kalian sendiri. Oke. Jadi yang terakhir adalah security dan harga jual dari Apple. Untuk security-nya sendiri udah jelas bro. Ada sistem yang namanya iCloud. iCloud itu benar-benar Apple banget, dan itu menurut aku menjadi market leader. Sistem yang menjadi market leader. Jadi iCloud itu benar-benar menyimpan data kita secara secret, tanpa kode, tanpa sandi yang kita miliki. Kita nggak akan pernah bisa ngebuka iCloud kita, dan yang tahu hanya as personal kita. Dan itu juga gua nggak usah bahas panjang lebar bagaimana defense dari harga jual iPhone itu sendiri, karena menurut aku, gua nih ya pakai iPhone pasti cari yang gigabyte-nya besar. Kenapa gitu? Karena nanti kalau misal ada next iPhone terbaru yang keluar, ini memori belum sempat habis atau kita lagi kumpulin duit untuk beli, ini masih kepake, dan begitu kita punya uang untuk beli, kita bakal tuker tambah tuh, dan harganya juga nggak bakal turun bro. Let's say kita beli 10 juta iPhone X dan keluar iPhone XR, nggak lamanya kita jual, paling turun cuman 1 juta 2 juta, nggak bakal berubah. Tergantung kondisi, memang dimana-mana memang tergantung kondisi. Cuman maksud aku yang menjadi ciri khas Apple ini, meskipun second, dia harganya tetap mahal karena segmented. Pembelinya itu tahu bagaimana barang yang bakalan gue beli, apa aja fungsinya. Jadi meskipun harganya mahal pun mereka bakalan tebus harga itu bro. Dan menurut aku itu efektif untuk teman-teman yang notabene-nya adalah content creator. Dan for your information, dari studi yang pernah ada, Apple itu benar-benar segmented banget. Dia benar-benar
menciptakan pasar sebelum melempar barangnya ke pasar tersebut. Kalau misal dibilang sedunia ini user dari Apple itu cuma 26%, beda dengan Android yang mungkin 70% lebih penggunanya di dunia ini. Jauh banget, dan itu jauh banget. Dan kenapa ini dibahas? Karena menurut aku untuk resiko pelaku kejahatan untuk masuk ke ranah Apple yang sulit dan juga notabene-nya itu sedikit ketimbang Android, itu enggak works, sehingga mereka lebih memilih melakukan kejahatan di server Android. Mungkin seperti itu. Jadi terima kasih teman-teman udah nonton video gue sampai detik ini, dan video ini dengan rasa apa ya, bukan rasa fun aja sih bikin video ini. Maksud aku kalian yang nggak ngerti gitu loh, maksud aku kalian emang nggak ngerti atau gimana sih ngegoblok-goblokin orang yang pakai Apple tuh. Gua aja pakai Android bro, nih ini pakai Android, gua pakai Vivo nih, tapi ya gimana ya, maksud aku malu gitu loh pak kalau kita pakai Android terus ngatain yang Apple aja, apalagi kreator mau ditaruh di mana mukanya. Terima kasih lah udah nonton video ini. Kalian like, kalian share kalau misal video ini bermanfaat. Stay classy guys. See you.